Shalom saudaraku, haleluya. Hari ini kita akan kembali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Hari ini kami rindu, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami hikmat dan pewahyuan akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, ambil alih kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini tema kita berbicara tentang harapan yang tertunda. Harapan adalah keinginan, harapan adalah cita-cita dan masa depan. Harapan adalah sesuatu yang kita ingin lihat dan gapai. Tetapi apakah saya dan saudara pernah mengalami harapan yang tertunda? Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Perikop di atas berbicara tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada satu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang pertama dikatakan pada satu hari menjelang waktu sembayang, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Ada sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka memiliki ibadah harian, artinya mereka melakukan sembahyang setiap hari. Satu hari 3 kali mereka berdoa ke bait suci, yaitu pukul 9 pagi, yang kedua pukul 12 siang, dan yang ketiga pukul 3 petang. Dan firman Tuhan menjelaskan, dikatakan di situ yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes. Kita lihat Petrus dan Yohanes adalah rekan sekerja. Dari mereka sebagai nelayan sampai Tuhan tangkap mereka menjadi penjala ikan, mereka melayani menjadi partnernya Allah. Sebelum peristiwa ini terjadi, ada beberapa waktu yang sudah dilewati, yaitu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, hari Pantekosta. Dan kita melihat bahwa saat Petrus dan Yohanes naik ke bait suci, kita melihat ayat yang kedua berkata, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sejak dalam kandungan, anak ini sudah lumpuh dan cacat. Bagaimana kondisi seorang ibu saat dia mau melahirkan anak ini, didapati anak ini cacat, lumpuh dan tidak berjalan. Tentu ada harapan-harapan yang tertunda, ada harapan-harapan yang sirna saat itu. Karena mereka berpikir bahwa seharusnya anak ini bisa menikmati pendidikan yang baik, bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang diberkati dan menjadi tulang punggung orang tua mereka. Tetapi semuanya itu sirna. Firman Tuhan berkata bahwa sejak lahir sehingga ia harus diusung. Dia lumpuh sejak lahir. Dan setiap hari dia harus diusung. Diangkat, dibawa kemana dikatakan di situ, dibawa dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Untuk meminta sedekah, untuk meminta belas kasihan orang yang lewat, yang mau menuju ke bait Allah. Bahasa sehari-harinya sebagai seorang pengemis, sebagai seorang peminta-minta. Kita melihat kondisi daripada bapak ini, karena firman Tuhan berkata usia daripada bapak ini 40 tahun lebih. Kita melihat tentu dia menjadi seorang yang lumpuh sudah sejak lama. Dan juga menjadi seorang pengemis dan peminta-minta sudah sejak lama. Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes sedang menuju ke bait Allah. Sebelum dia naik
menuju ke bait Allah, masuk ke rumah Allah, dia akan melewati orang lumpuh ini. Dia akan berjumpa dengan orang lumpuh ini. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Siapapun yang lewat, yang mau menuju ke bait Allah, dia akan mengulurkan tangannya. Tangan yang minta belas kasihan kepada orang lain. Tangan yang meminta agar dia mendapat 1-2 peser, agar dia bisa melanjutkan kehidupannya. Dia bisa mempertahankan kehidupannya, dia bisa makan. Kita melihat kondisi, keadaan mustahil untuk orang ini melihat sesuatu yang besar. Tetapi Tuhan punya rencana saat itu. Tuhan punya maksud saat itu. Tuhan punya rencana yang indah buat Bapak ini. Saat Petrus dan Yohanes pergi melewati Bapak ini, kita melihat ayat yang keempat berkata, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus dan Yohanes menatap Bapak yang lumpuh ini. Petrus memandangnya. Pandangan Petrus dan Yohanes adalah pandangan yang berbeda. Pandangan Petrus dan Yohanes adalah pandangan yang memberi harapan di luar dari pemikiran Bapak ini. Bapak ini hanya mengharapkan belas kasihan, 1-2 peser, mengharapkan sesuatu yang bisa melanjutkan kehidupannya. Tapi pandangan dari Petrus dan Yohanes adalah pandangan yang berbeda. Mereka ada dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka ada dalam kedaulatan Roh Kudus. Saya percaya apa yang ada di hati Petrus, apa yang ada di hati Yohanes adalah hati yang begitu sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan menginginkan sesuatu yang besar terjadi di tempat itu. Kita lihat ayatnya yang ke-5. Berkata, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu Bapak itu menatap dan melihat. Tatapan Bapak ini adalah tatapan berupa uang. Tatapan Bapak ini adalah tatapan berupa sesuatu yang bisa diberikan. Tapi tatapan Petrus dan Yohanes, apa yang Petrus dan Yohanes pikirkan adalah firman Tuhan pun memikirkan hal yang sama. Yesus pun memikirkan hal yang sama, yaitu Yesus akan melakukan sesuatu yang berbeda saat itu. Ayat yang ke-6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Harta kekayaan tidak aku punya. Sesuatu yang membuat engkau bisa tersenyum tidak aku punya. Tapi ada sesuatu yang besar yang aku miliki. Ada sesuatu yang sudah menyelamatkan aku, ada sesuatu yang sudah membebaskan aku, ada satu nama yang sudah melepaskan aku dari segala hal yang membelenggu hidup Petrus dan Yohanes. Kita melihat dia berkata, saudaraku, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, apa yang kumiliki, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demi nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Hari itu nama Yesus akan diharumkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Kita melihat orang lumpuh ini tidak langsung berjalan, saudara. Tetapi ada 2 proses. Yang pertama, Petrus atau Yohanes membantu orang ini, memegang tangan kanan orang ini. Saat Petrus dan Yohanes memegang tangan kanan orang ini, saya percaya dengan yakin tangan kanan Tuhan turun atas tangan kanan Petrus. Kita melihat dia angkat, dia bantu. Ada satu proses yang singkat saat itu, dan firman Tuhan katakan ayat yang ke-7, seketika itu juga, saat itu juga, detik itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kaki adalah merupakan salah satu tulang dari anggota gerak yang berfungsi untuk berdiri dan berjalan. Sedangkan mata kaki bagian dari tulang pergelangan kaki. Fungsi dari pergelangan kaki adalah untuk menyangga berat badan kita.
Sedangkan mata kaki sendiri adalah untuk melindungi sendi atau engsel yang terletak di kaki dan juga berfungsi sebagai poros untuk bergerak. Artinya Allah mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisikly. Allah memperbaiki tulang yang ada, Allah memperbaiki engsel yang ada, Allah memperbaiki sendi-sendi yang ada, Allah memperbaiki setiap saraf-saraf kaki yang sudah mati sekian puluh tahun. Kita melihat respon daripada Bapak ini, dia menatap dengan satu keyakinan. Dia mengikuti apa yang Petrus katakan. Dia menurut apa yang Petrus buat. Dia mengikuti, dan kita melihat saudaraku, Tuhan mengerjakan sesuatu sebelum mereka sembahyang dan berdoa di bait suci. Tuhan mengerjakan sesuatu bagi Bapak ini. Masa depan yang tidak ada, masa depan yang terhenti, untuk memiliki sebuah keluarga terhenti, untuk memiliki sebuah pendidikan terhenti, untuk memiliki sebuah pekerjaan terhenti. Karena tidak ada harapan. Semua orang mengenal Bapak ini sebagai seorang peminta-minta, seorang pengemis, seorang yang meminta sedekah. Tapi Tuhan punya rencana, saudaraku. Mari, hari ini Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Ayatnya yang ke-8 berkata, ia berlonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Haleluya. Ini perdana dia masuk ke bait Allah. Ini yang pertama kali dia masuk ke bait Allah. Selama ini dia hanya berdiri, duduk di situ, mendengar orang berdoa, mendengar orang menyembah Tuhan, mendengar orang-orang menyampaikan permohonan. Dia hanya menyimpan itu di dalam hatinya. Tuhan memperhitungkan hanya kesetiaannya berada di pinggir, di depan pintu gerbang bait Allah. Hari ini dia melompat, saudara. Dia menari, dia meloncat. Firman Tuhan katakan dia memuji Tuhan. Ada pujian yang keluar dari mulutnya. Sebab kakinya yang selama 40 tahun tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, Allah betulkan, Allah perbaiki, Allah sembuhkan dan berfungsi seperti kaki yang normal, saudara. Haleluya. Tuhan ajaib dalam kehidupan Bapak ini. Tuhan pakai Petrus dan Yohanes. Kita melihat bagaimana ayat yang ke-9 berkata, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ada dampak, ada pengaruh dari semua yang Tuhan lakukan. Ada kesaksian, ada sesuatu yang besar yang diperdengarkan, yang diperlihatkan oleh Allah sendiri. Kita melihat, saudaraku yang baik, ayat yang 10 katakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk, yang biasa. Setiap hari selama sekian puluh tahun dia ada di tempat itu. Sekian lama dia ada di tempat itu, hanya hidup karena belas kasihan orang lain. Dikatakan di situ, sehingga mereka takjub dan tercengang, sehingga mereka terheran-heran, sehingga mereka terkagum-kagum akan karya Tuhan. Orang ini diketahui oleh banyak orang. Bayangi saudara, sekian banyak orang datang ke bait Allah, pasti melewati Bapak ini, pasti berjumpa dengan Bapak ini, pasti face to face dengan Bapak ini. Apakah dia mau memberi atau tidak, yang pasti Bapak ini akan mengulurkan tangannya setiap hari. Harapan yang tertunda di dalam Yesus itu bisa Tuhan ubah, saudara, menjadi sesuatu yang berbeda. Mari, hari ini Tuhan mau kita kembalikan harapan-harapan yang tertunda itu. Kita mau kembalikan, Tuhan, Engkaulah harapanku, Engkaulah kekuatanku. Aku percaya kalau Tuhan menolong orang lumpuh yang sekian puluh tahun, harapanku baru 2-3 tahun yang lalu tidak tercapai, lalu aku kecewa, aku sedih dan aku bergeser kepada kepercayaanku. Tidak, saudara. Kita lihat Tuhan mempertimbangkan, Tuhan memperhitungkan untuk segala sesuatu yang kita perjuangkan. Mari saudaraku, hari ini Tuhan mau saya dan saudara mengembalikan, menaruh, firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu, pulangkan segala apa yang menjadi beban terberat dalam hidupmu, sebab aku adalah Allah yang ahli dalam segala bidang. Saat saya ngobrol dengan sahabat saya katakan, sedikit waktu lagi Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Dan dia hanya cuma katakan, mari
kita kerjakan bagian kita, maka Allah akan mengerjakan bagiannya. Yang kita perlu lakukan hanya 3. Yang pertama tetap percaya, yang kedua tetap setia, dan yang ketiga tetap bergerak di dalam kebenarannya. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya semua yang Tuhan mau, semua yang Tuhan kehendaki kita akan ketahui kalau kita kembali mendekat dan merapat kepada firman Tuhan, tinggal di dalamnya. Ayat yang terakhir berkata saudaraku di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11, dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadikan Yesus menjadi harapan saya dan saudara. Nama ini nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Dia akan mengerjakan sesuatu yang terbaik sesuai apa yang Dia kehendaki. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan hari ini. Mari tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Namamu adalah nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang kekal. Allah Raja Damai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat bagaimana firman-Mu yang ajaib ini mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang tidak mungkin bagi medis, mungkin bagi Allah. Yang tidak mungkin bagi kekayaan untuk mengobatinya, mungkin bagi Allah. Kami bersyukur kami punya Allah yang ahli dalam segala perkara, ahli dalam segala bidang. Kami serahkan masa depan kami serahkan harapan-harapan kami yang tertunda. Kami mau kembali lagi ikut kebenaran firman-Mu, berjalan menurut kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh kembali lagi dipimpin, dituntun oleh firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kekuatan dari Allah itu akan tinggal dalam hidup kami, untuk kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang orang lumpuh yang dapat berjalan. Bagi Bapak ini, untuk bisa berjalan adalah waktu yang tertunda. Tetapi Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik buat Bapak ini. Bagi saudara dan saya, tidak ada waktu yang tertunda untuk segala hal yang kita harapkan. Tetapi Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik buat saya dan saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan saudaraku, tetap optimis di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gunung-gunung kesusahan